Saat malam semakin pekat, udara desa terasa kian dingin dan sepi. Semua suara lenyap, menyisakan detik-detik yang menggantung di udara, membawa perasaan sunyi yang hampir terasa berat. Di sudut sebuah rumah besar, seorang saudagar tua duduk merenung. Matanya tajam, menatap ke arah luar jendela yang gelap. Di sekelilingnya, dinding kayu yang dipenuhi bayangan menari perlahan, menciptakan ilusi seolah ia sedang diawasi. Meski ia telah berkelana dan berdagang ke berbagai tempat, kekayaan yang ia impikan belum juga terwujud. Di usianya yang semakin tua, ia merasa seperti sedang mengejar bayangan yang tak pernah bisa digenggam. Emas yang ia kumpulkan, kain sutra yang ia bawa pulang, bahkan rempah mahal dari negeri jauh, semua tak pernah cukup. Keserakahan menutup matanya, menginginkan lebih dan selalu lebih. Dunia di luar rumahnya terasa asing, gelap, dan kosong. Para penduduk sudah pulang dan beristirahat di balik pintu yang terkunci rapat. Seakan desa ini juga berusaha mengusir kegelapan malam. Namun, saudagar itu tidak bisa tidur. Dadanya sesak, pikirannya dipenuhi kegelisahan dan keinginan yang membara. Makin malam, makin kuat perasaan bahwa ada sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Lalu terlintas cerita yang pernah ia dengar dari sesepuh desa yang sudah lama wafat. Konon, di tepi sungai yang tenang, ada sosok roh wanita cantik, disebutkan sebagai Nyi Blorong. Sosok yang anggun namun misterius, memiliki kekuatan untuk memberikan kekayaan pada siapapun yang berani membuat perjanjian dengannya. Ia selalu muncul saat malam tergelap, diiringi suara lembut gemericik air dan kabut yang menyelimuti. Saudagar tahu, cerita itu bukan sekadar dongeng. Ada bisikan di dalam dirinya yang membuatnya yakin bahwa roh itu nyata dan bisa memberinya apa yang selama ini ia cari. Perasaan itu seperti api kecil yang terus membakar, menciptakan rasa penasaran yang semakin tak tertahankan. Kelelahan dan rasa putus asa perlahan hilang, digantikan oleh keinginan untuk bertemu dengan sang roh sungai. Dalam hatinya, saudagar itu tahu mungkin ini adalah satu-satunya cara agar ia bisa mendapatkan kekayaan yang ia inginkan selama ini. Tapi di balik semua itu, ada ketakutan yang tak ia akui. Ketakutan bahwa apapun yang akan ia temui nanti mungkin akan menghancurkannya. Namun, hasratnya terlalu kuat. Rasa serakahnya menutupi akal sehatnya. Malam itu, di tengah dinginnya angin yang membawa kesunyian, saudagar mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia akan mencari sosok itu, Nyi Blorong, dan siap menerima apapun yang akan terjadi. Malam itu sunyi ketika saudagar melangkah menuju tepi sungai. Angin malam berembus pelan, membelai wajahnya yang tampak lelah dan penuh beban. Suara gemericik air terdengar samar, menyatu dengan suara binatang malam yang semakin jarang. Di antara bayangan pepohonan, kabut tipis menyelimuti sungai, membentuk tirai misterius yang seolah menyembunyikan sesuatu di baliknya. Saudagar berjalan pelan, mendekat ke arah sungai. Pikirannya penuh, rasa gelisah bercampur penasaran menguasai dirinya. Ia berharap keajaiban akan datang, sebuah tanda atau petunjuk yang akan mengubah hidupnya. Dan saat itulah ia melihatnya. Di antara kabut yang mulai menipis, sosok seorang perempuan berdiri diam di tepi sungai. Kulitnya pucat, seakan memantulkan sinar bulan yang lembut, membuatnya tampak seperti bayangan di tengah malam. Rambutnya panjang, hitam pekat, mengalir basah di bahunya, menambah kesan dingin yang menyeruak dari tubuhnya. Matanya gelap dan tajam. Namun di balik tatapan itu,
ada daya tarik yang aneh. Sebuah kekuatan yang memikat siapapun yang berani menatapnya. Saudagar berhenti, merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Tubuhnya tegang, tapi kakinya enggan mundur. Wanita itu mengenakan selendang emas yang berkilau redup di bawah sinar bulan. Tampak seperti api kecil yang berkedip-kedip di kegelapan. Setiap gerakan kecil dari selendang itu memancarkan cahaya aneh, seperti undangan yang tak bisa diabaikan. Wanita itu tersenyum, sebuah senyum yang indah, namun menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Saudagar tidak tahu apa yang dirasakannya antara ketertarikan, rasa takut, atau campuran keduanya. Ada sesuatu dari sosok wanita ini yang tidak bisa ia jelaskan. Sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya merasakan dingin aneh, seperti sebuah peringatan yang samar. Wanita itu bergerak sedikit, langkahnya ringan namun anggun, seolah tak menyentuh tanah. Udara di sekelilingnya terasa berubah, dingin dan berat, seolah ada energi yang menyerap kehangatan malam. Saudagar hanya berdiri terpaku. Perasaan takut dan penasaran beradu dalam hatinya. Suara wanita itu akhirnya terdengar, lembut namun terasa menusuk, seperti bisikan angin di telinga. Suara yang anehnya membuat Saudagar merasa nyaman sekaligus waspada. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Nyi Blorong, roh sungai yang telah lama menjadi bagian dari kisah misteri desa ini. Nyi Blorong menatapnya dengan mata gelap yang dalam, seakan bisa melihat seluruh isi hatinya. Ia tahu apa yang diinginkan Saudagar. Ia tahu semua ambisi dan keserakahannya. Saudagar merasakan dadanya bergetar. Ia tidak perlu mengatakan apapun, Nyi Blorong sudah mengetahui segalanya. Tanpa perlu banyak kata, Nyi Blorong melambaikan tangannya ke arah sungai, mengundangnya untuk datang lebih dekat. Ia mengatakan bahwa ada sebuah dunia di bawah permukaan air ini, sebuah tempat yang ia sebut istana. Suara itu terdengar seperti tawaran yang mustahil untuk ditolak. Ia menjanjikan kekayaan yang berlimpah, lebih dari apa yang pernah dibayangkan Saudagar. Emas, perhiasan, dan segala keinginan yang tak terucap akan menjadi miliknya, asalkan Saudagar bersedia menerima satu perjanjian kecil. Saudagar merasa bimbang. Tawaran ini luar biasa, namun bayangan konsekuensinya seolah berdiri di hadapannya, kabur tapi mengancam. Ia menatap wajah Nyi Blorong, mencari tanda. Namun yang ia lihat hanyalah tatapan tenang yang dingin, tanpa emosi, tanpa belas kasihan. Hanya satu hal yang jelas di matanya, kekuasaan. Hati Saudagar berdebar-debar antara takut dan tertarik. Satu sisi dirinya ingin berbalik, kembali ke rumah dan melupakan semua ini. Namun, rasa tamak yang mendalam menutupi ketakutan itu. Ia berpikir tentang hidupnya yang serba terbatas, perjuangan yang seakan sia-sia. Ini adalah kesempatan yang tak mungkin ia dapatkan lagi. Nyi Blorong tetap menunggu, sabar, senyumnya tidak berubah, seolah sudah tahu jawaban yang akan diberikan Saudagar. Ia tampak seperti bayangan di tengah malam yang siap menyerap apapun yang berani mendekat. Waktu seakan berhenti, menyisakan hanya detak jantung Saudagar yang bergemuruh di dadanya. Dengan napas yang dalam, Saudagar mengangguk pelan. Rasa takut masih ada, namun keinginan akan kekayaan menenggelamkan segalanya. Kabut di sekeliling mereka semakin tebal, menyelimuti keduanya, dan saat itu Nyi Blorong mengulurkan tangannya ke arah Saudagar. Sebuah tangan yang dingin, namun terasa mengundang. Tanpa ragu, Saudagar menerima uluran tangan itu. Dalam sekejap, tubuhnya seolah ditarik ke dalam pusaran air yang tak terlihat. Dunia di sekitarnya berputar, dan suara gemericik air berubah menjadi bisikan yang mengelilinginya, menuntunnya semakin dalam menuju kegelapan yang asing. Ia belum tahu apa yang menantinya, tapi keinginannya telah mengalahkan segalanya. Sementara kabut perlahan menghilang, sosok mereka pun lenyap dari tepi sungai, meninggalkan kesunyian malam yang kembali menguasai desa. Saudagar mengikuti Nyi Blorong yang masih menggenggam tangannya erat. Saat mereka mendekati sungai, ada perasaan ragu yang tiba-tiba muncul di hatinya. Namun, setiap kali ia ingin berhenti,
Nyi Blorong hanya mempererat genggamannya, seolah meyakinkan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saudagar menelan ludah, mencoba menenangkan debaran di dadanya, dan melangkah lebih dekat ke air. Tanpa peringatan, Nyi Blorong melangkah ke permukaan sungai, menarik saudagar bersamanya. Aneh, air yang semestinya dingin terasa hangat dan lembut, seperti selimut yang melingkupi mereka. Ia merasa aneh karena tidak tenggelam, malah seolah-olah bisa bernafas dalam air. Di sekelilingnya, pemandangan berubah. Suara air yang bergelombang mereda, digantikan keheningan yang menakutkan dan asing. Saat pandangan saudagar semakin jelas, ia terkejut. Di depan matanya, sebuah istana megah berdiri di dasar sungai. Bangunan itu besar dan berkilau, dipenuhi hiasan permata yang berpendar cahaya, seolah-olah dindingnya sendiri terbuat dari emas dan batu-batu mulia. Pilar-pilar tinggi menjulang, setiap permukaannya dihiasi ukiran rumit yang memancarkan cahaya lembut. Matanya berbinar, terhipnotis oleh kemewahan di sekelilingnya. Lantai istana yang diinjaknya terasa halus seperti kristal, berkilau setiap kali ia melangkah. Ikan-ikan eksotis berwarna-warni berenang di sekitar mereka, membentuk lingkaran di bawah kilauan harta yang tersimpan di dalam istana itu. Semakin dalam ia masuk, semakin banyak harta yang ia lihat. Tumpukan emas, perhiasan, dan benda-benda berharga lainnya yang seolah siap untuk diambil kapan saja. Namun, di balik keindahan ini, ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Istana ini begitu sunyi, hanya suara gerakan ikan dan detak jantungnya sendiri yang bisa ia dengar. Cahaya yang terpancar dari dinding istana terasa dingin, berbeda dari kemegahan istana yang biasa ia bayangkan. Kekuatan tak kasat mata mengelilinginya, seakan memperingatkan bahwa tempat ini bukan sekadar istana biasa, melainkan sebuah dunia magis yang penuh rahasia. Nyi Blorong menggerakkan tangannya, memberi isyarat agar saudagar mengikuti lebih dalam. Mereka tiba di sebuah ruangan yang lebih besar, pusat dari istana itu. Di sini, segala yang bisa dipandang mata tampak jauh lebih menakjubkan, namun juga lebih mengancam. Tumpukan emas dan perhiasan memenuhi ruangan, seakan sengaja dipamerkan untuk menggoda siapa saja yang cukup berani memasuki tempat ini. Saudagar menahan napas, takjub sekaligus gelisah. Ia belum pernah melihat sebanyak ini dalam hidupnya. Dengan suara lembut namun berwibawa, Nyi Blorong memecah kesunyian. Ia memberitahu saudagar bahwa semua harta ini bisa menjadi miliknya. Emas, perhiasan, apapun yang diinginkannya, semua ini hanya menunggu untuk diambil. Saudagar merasakan darahnya berdesir mendengar tawaran itu. Keinginannya untuk memiliki kekayaan lebih besar mengalahkan keraguan yang ia rasakan. Dalam benaknya, ia sudah membayangkan hidup yang lebih baik, penuh kenyamanan dan kehormatan yang akan ia dapatkan dari harta ini. Namun, sebelum saudagar sempat bergerak, Nyi Blorong memberinya satu syarat. Dia hanya perlu menghadap Nyi Blorong setiap kali bulan purnama datang, satu malam setiap bulan, untuk menunjukkan rasa hormat dan setia pada roh sungai ini, dan seluruh kekayaan akan menjadi miliknya. Tawaran ini terdengar begitu mudah, hampir mustahil untuk ditolak. Hanya satu malam dalam sebulan. Hanya itu. Saudagar berpikir sejenak, tapi pandangannya terus terfokus pada kilauan harta di sekitarnya. Tanpa berpikir panjang, ia menggangah menyetujui perjanjian itu. Dalam benaknya, ia merasa telah memenangkan sesuatu yang luar biasa. Kesepakatan yang sederhana demi kekayaan tanpa batas. Hanya dalam sekejap, ia telah terjerat oleh janjinya sendiri yang belum ia sadari seberapa dalam konsekuensinya. Nyi Blorong tersenyum samar, senyum yang tidak menunjukkan kepuasan maupun kekecewaan, namun menyimpan misteri yang membuat darah saudagar seakan membeku. Namun, dalam kebingungannya, ia tetap terhanyut dalam kegembiraan akan apa yang akan ia bawa pulang. Setiap kilauan emas di sekelilingnya menjadi semakin terang
seolah menandai awal dari kehidupan barunya. Saudagar merasa seperti di dalam mimpi, namun juga dalam sebuah jebakan yang tidak terlihat. Semua ini terasa begitu nyata, namun juga seperti bayangan yang samar. Di balik kegembiraannya, ada rasa tidak nyaman yang mengintai. Namun, ia terlalu terlena oleh harta yang kini di depan matanya. Dalam sekejap, Saudagar dan Nyi Blorong kembali ke tepi sungai. Pemandangan istana megah di bawah air menghilang seperti bayangan kabut yang terbawa angin. Di tangannya, ia membawa sekeping emas sebagai tanda dari perjanjian yang telah disepakati. Harta itu memancarkan cahaya redup di bawah sinar bulan, seolah-olah mengingatkan bahwa semuanya baru saja dimulai. Saudagar itu berjalan pulang dari tepi sungai malam itu dengan langkah ringan. Semua terasa seperti mimpi. Pertemuannya dengan sosok misterius, perjalanan ke istana megah di bawah air, dan tawaran yang membuat hatinya berdebar. Namun, saat ia tiba di rumah, kejadian aneh menyambutnya. Di depannya, sebuah peti besar penuh harta tiba-tiba muncul begitu saja di ambang pintu, seolah sudah menunggu kedatangannya. Mata Saudagar membelalak, dan ia merasakan debaran yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Emas dan permata di dalam peti itu berkilauan, mencerminkan cahaya redup dari lampu minyak di rumahnya yang sederhana. Dengan tangan bergetar, Saudagar membuka peti itu sepenuhnya. Di dalamnya terhampar berbagai perhiasan yang tak pernah ia bayangkan akan dimiliki. Koin-koin emas bertumpuk, permata yang memantulkan cahaya indah, dan kalung-kalung yang tampak seperti milik seorang raja. Semua harta itu nyata. Saudagar hampir tidak bisa percaya bahwa harta ini benar-benar ada di hadapannya. Ia menggenggam segenggam koin emas, merasakan dinginnya logam itu di tangannya, dan senyuman lebar menghiasi wajahnya. Ia tahu, inilah awal dari hidup baru yang ia impikan. Keesokan harinya, hidup Saudagar itu berubah drastis. Dengan harta melimpah yang tiba ia miliki, ia mulai membangun rumah besar di tengah desa. Rumah itu megah, berdiri lebih tinggi dari rumah manapun di sana, mencerminkan kemakmuran yang tiba-tiba menghampirinya. Orang-orang di desa terkejut melihat perubahan ini. Mereka bertanya-tanya, tetapi tidak ada yang tahu dari mana kekayaan itu datang. Bagi mereka, Saudagar itu adalah sosok misterius, namun juga dihormati karena kesuksesannya. Setiap hari, orang-orang desa berdatangan ke rumahnya, memuji kebesaran hatinya yang sering membagikan makanan atau uang pada mereka yang membutuhkan. Namun, di balik kemewahan itu, ada sesuatu yang mulai menghantui pikirannya. Setiap kali ia memandang kekayaan yang ia miliki, bayangan Nyi Blorong kembali muncul. Wajah cantik namun dingin itu, tatapan tajam yang menembus, dan senyum samar yang sulit ditebak maksudnya. Saudagar mencoba mengabaikan kenangan itu, tetapi perasaan tak nyaman perlahan mulai menyusup ke dalam hidupnya, terutama setiap kali bulan purnama mendekat. Pada malam pertama bulan purnama sejak perjanjiannya dengan Nyi Blorong, perasaan cemas mulai menyerangnya. Cahaya bulan yang terang benderang masuk melalui jendela, dan suara gemuruh air sungai seolah bergema di telinganya. Ia duduk gelisah di dalam rumahnya yang luas, memandangi harta di sekelilingnya. Meskipun ia kini kaya raya, hatinya tidak tenang. Ia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya, menunggu di kegelapan malam. Rasa cemas itu semakin kuat hingga ia tak bisa tidur. Setiap suara di malam hari terdengar lebih keras dari biasanya. Bahkan angin yang berhembus di luar terasa seperti bisikan-bisikan yang menyebut namanya, mengingatkannya pada janji yang telah ia buat. Meski takut, Saudagar tahu bahwa ia tidak bisa melawan panggilan itu. Janjinya pada Nyi Blorong bukan sesuatu yang bisa ia hindari. Seiring berjalannya waktu, rasa cemas itu semakin kuat. Setiap kali bulan purnama tiba, Saudagar mulai menyadari bahwa kekayaan yang ia dapatkan bukanlah berkah, melainkan beban yang menekan batinnya.
ia merasa terjebak dalam kesepakatan yang tak dapat ia tinggalkan. Setiap bulan, ketika malam purnama tiba, hatinya dicekam ketakutan yang tak ia pahami sepenuhnya. Meskipun ia tak melihat Nyi Blorong, perasaan kehadirannya tetap ada di sekitarnya. Kehidupan saudagar yang tadinya penuh kebanggaan berubah menjadi hari-hari yang dibayangi kegelisahan. Orang-orang di desa tetap menganggapnya sebagai sosok yang beruntung dan sukses. Tetapi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya ia rasakan di balik senyum dan sikap dermawannya. Harta yang ia miliki ternyata tidak memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya. Malahan, semakin banyak ia memiliki, semakin besar ketakutan yang menghantui pikirannya. Malam-malamnya yang dulu tenang, kini dipenuhi bayangan-bayangan aneh yang sulit ia jelaskan. Setiap kali ia melihat pantulan dirinya di cermin, seolah-olah ada sosok lain yang mengawasinya dari balik kaca. Ia merasa seperti terperangkap dalam lingkaran yang tak pernah berakhir. Kekayaan yang datang bersama ketakutan, dan ketakutan yang semakin menguat seiring bertambahnya harta yang ia miliki. Di balik semua kekayaannya, saudagar mulai merasakan bahwa dirinya terperangkap. Sebuah penjara tak kasat mata yang tak bisa ia tinggalkan. Meski ia bisa berfoya-foya di siang hari dan menikmati kemewahan yang ia miliki, malam-malam bulan purnama selalu mengingatkannya pada sosok Nyi Blorong yang menantinya. Perjanjian itu adalah bagian dari dirinya sekarang, sebuah janji yang tak bisa ia tinggalkan. Meskipun itu berarti ia harus hidup dalam ketakutan yang tak pernah bisa ia pahami sepenuhnya. Setiap kali bulan purnama mulai menghiasi langit malam, saudagar itu diliputi perasaan yang tak tertahankan. Saat cahaya bulan memancar penuh, jantungnya mulai berdegup cepat, seolah-olah mengingatkan akan janji yang pernah ia buat. Di bawah langit yang terang, tanpa bisa menghindar, ia melangkah menuju tepi sungai. Langkah-langkahnya terasa berat, disertai rasa takut yang menggelayuti hati. Meski tubuhnya masih bergerak, ia merasa seakan-akan jiwanya tertinggal di belakang, ingin bersembunyi dari semua yang menantinya di tepi sungai. Setiap purnama, ia berdiri di tepi air yang gelap, menunggu dengan hati bergetar. Rasa takut menyelimutinya, seperti kabut tebal yang menghalangi pandangannya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, tetapi setiap bulan, ketakutan itu semakin besar, semakin dalam, seolah mencengkeramnya. Dia merasa seiring waktu, hidupnya bukan lagi miliknya. Ia merasa hanya sebagai bayangan dari dirinya yang dulu, bayangan yang kini terikat pada janji yang tak bisa ia lari darinya. Awalnya, hanya ketakutan yang mengganggu pikirannya. Namun, seiring berjalannya waktu, tubuhnya juga mulai merasakan dampaknya. Kulitnya yang dulu segar perlahan berubah menjadi pucat, seakan kehilangan cahaya kehidupannya. Ada dingin yang selalu ia rasakan, menggigil hingga tulangnya. Bahkan ketika hari panas, dingin itu datang dari dalam, tidak bisa dihangatkan oleh apapun. Mungkin itulah tanda bahwa ia perlahan-lahan terjerat dalam dunia Nyi Blorong. Dunia yang semakin mendekati, semakin nyata. Kehidupan sehari-hari saudagar itu mulai terganggu. Orang-orang di desa mulai memperhatikan perubahan pada dirinya. Mereka membicarakan kulitnya yang pucat, tubuhnya yang semakin kurus, dan tatapan matanya yang kini kosong dan lelah. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi mereka merasakan sesuatu yang aneh pada saudagar yang dulu penuh semangat itu. Baginya, itu semua hanyalah pengingat bahwa ia sudah tak lagi bisa hidup seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang hilang, bagian dari dirinya yang perlahan menghilang setiap kali ia bertemu dengan Nyi Blorong. Setiap malam, terutama menjelang bulan purnama, saudagar mulai merasakan kehadiran Nyi Blorong meskipun ia tidak melihatnya. Ada bayangan yang muncul di sudut matanya, sosok yang samar-samar tetapi terasa nyata. Ketika ia menoleh, bayangan itu menghilang, tetapi ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Suara-suara aneh mulai menghantui malamnya,
suara yang datang dari kegelapan, berbisik lembut, namun menakutkan. Suara itu terdengar seperti panggilan yang seakan mengikatnya lebih erat. Pada perjanjian itu, ia sering terjaga hingga larut malam, mendengar suara-suara tersebut tanpa bisa tidur, merasakan paranoia yang semakin kuat. Bayangan Nyi Blorong selalu terasa dekat, membayangi hidupnya. Ia merasa seperti diikuti, bahkan ketika ia sedang sendiri. Saat berjalan di desa, ia merasa ada yang memperhatikannya dari balik pepohonan. Ketika berada di rumahnya, ia merasa ada yang berdiri di sudut gelap ruangan, mengawasinya dengan tatapan tajam. Ketakutan itu semakin besar, membuatnya sulit berpikir jernih. Ia mulai meragukan segalanya, termasuk kenyataan di sekitarnya. Dalam kesunyian malam, setiap suara terdengar seperti bisikan Nyi Blorong memanggilnya, mengingatkan pada janji yang tak bisa ia hindari. Ketakutan itu tak hanya menghantuinya secara mental, ia mulai merasakannya dalam tubuhnya. Dingin yang selalu ia rasakan semakin dalam, menusuk ke tulangnya. Ada saat-saat di mana ia merasa tak lagi hidup, hanya menjadi bayangan yang hidup tanpa kendali. Hidupnya kini seakan terperangkap dalam lingkaran ketakutan yang tak berujung. Setiap bulan purnama mengingatkannya akan janji itu, sebuah janji yang terus menghantuinya dan perlahan merenggut setiap bagian dari dirinya. Saudagar itu mulai kehilangan pegangan. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikan semua ini, dan ia semakin sadar bahwa tidak ada jalan keluar. Setiap purnama, ia harus kembali ke sungai, terjebak dalam perjanjian yang semakin kuat menggenggamnya. Dan semakin sering ia menemui Nyi Blorong, semakin ia merasa bahwa dirinya perlahan terikat pada dunia yang dingin dan gelap. Dunia yang akan terus menuntutnya, hingga hanya bayangannya yang tersisa. Malam itu, bulan purnama memancarkan sinarnya yang terang, menembus setiap sudut kegelapan. Saudagar itu kembali berdiri di tepi sungai, seperti malam-malam purnama sebelumnya. Namun kali ini, jantungnya berdegup lebih cepat, tubuhnya semakin lemah, kulitnya semakin pucat, dan dingin yang ia rasakan tak lagi sekadar dingin biasa. Di dalam dirinya, ketakutan itu merambat, menjalar ke setiap saraf, membuat pikirannya terguncang. Nyi Blorong muncul di hadapannya, lebih anggun dan menakutkan dari sebelumnya, berselimut aura magis yang terasa mencekam. Tatapan tajamnya kini memancarkan keseriusan yang berbeda. Ada sesuatu yang berubah. Di tengah keheningan, saudagar itu merasakan bahwa malam ini akan menjadi malam yang berbeda. Dia tahu ada sesuatu yang lebih besar sedang menantinya. Dengan suara yang lembut namun tegas, Nyi Blorong memberikan tuntutan terakhirnya. Malam ini, dia meminta sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta atau kesetiaan bulanan. Dia menginginkan jiwa sang saudagar. Jiwa itu sebagai bukti dari kesetiaan abadi dan ikatan yang tak bisa lagi diputuskan. Saudagar itu terdiam, tubuhnya gemetar. Semua keputusasaan yang pernah ia pendam tiba-tiba pecah, menghantam hatinya. Seluruh tubuhnya dipenuhi rasa takut yang begitu mendalam, membuatnya sulit berpikir. Ketika tuntutan itu terlontar, saudagar itu merasakan pergolakan besar dalam dirinya. Menyerahkan jiwanya berarti lenyap, kehilangan semua yang tersisa dari dirinya yang dulu. Namun, menolak berarti melanggar perjanjian dengan makhluk yang begitu kuat, makhluk yang memegang kendali atas hidupnya. Dia terperangkap di antara dua pilihan yang sama menakutkannya. Tubuhnya terasa kaku, ingin bergerak, tetapi terasa seperti tertahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Nyi Blorong memperingatkan bahwa perjanjian tak bisa dibatalkan tanpa konsekuensi. Jika dia melanggar, maka semua kekayaan, kehormatan, dan bahkan hidupnya akan lenyap dalam sekejap. Dia akan kehilangan segalanya, dan lebih dari itu, dia akan kehilangan dirinya sendiri. Rasa takut berubah menjadi kepanikan. Saudagar itu menyadari bahwa ia telah terjebak dalam perangkap yang ia buat sendiri. Rasa sesak semakin menghimpit dadanya.
seperti bayangan hitam yang membekapnya dari segala arah. Dalam sekejap, ia membuat keputusan yang didorong oleh naluri untuk bertahan hidup. Dengan tubuh yang dipenuhi adrenalin, ia berbalik dan mulai berlari. Langkah-langkahnya terburu-buru, menyusuri jalan setapak, meninggalkan sungai, meninggalkan semua yang telah ia dapatkan dari perjanjian itu. Ia berlari tanpa henti, melarikan diri dari bayangan Nyi Blorong, melarikan diri dari keputusasaan yang terus menghantuinya. Namun, dalam setiap langkahnya, ia merasakan keberadaan Nyi Blorong semakin dekat. Seperti bayangan yang mengejarnya, sosok Nyi Blorong terasa ada di mana-mana, bahkan dalam kegelapan yang menyelimuti malam. Dia tahu dia tidak bisa benar-benar kabur dari janji yang telah ia buat. Setiap kali ia melihat ke belakang, bayangan Nyi Blorong muncul di sudut pandangannya, bergerak tanpa suara, seolah-olah mengintai, menunggu saat yang tepat. Rasa takut yang begitu dalam merasuk ke dalam pikirannya. Suara detak jantungnya bergema di telinganya, memekakan, seakan-akan memberitahukan bahwa waktu semakin menipis. Meski ia telah meninggalkan semua kekayaan yang pernah ia dapatkan, itu tak mampu membuatnya merasa lebih aman. Dia menyadari bahwa kekayaannya tak lagi berarti. Semua itu hanya menjadi pengingat akan perjanjiannya yang terkutuk. Yang ia inginkan sekarang hanyalah selamat untuk lolos dari kejaran yang tak pernah henti ini. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa melarikan diri hanya akan menunda apa yang tak terhindarkan. Dia sadar bahwa Nyi Blorong adalah makhluk yang tak bisa dilawan, tak bisa ditolak. Ada sesuatu yang kuat, lebih besar dari dirinya, yang terus mengikatnya. Setiap kali ia mencoba mempercepat langkahnya, semakin besar bayangan itu menjeratnya. Ketakutan berubah menjadi keputusasaan yang tak lagi bisa dibendung. Ia berlari dan terus berlari tanpa tujuan, hanya mencoba menghindar dari konsekuensi yang telah ia tahu pasti akan datang. Di balik bayangan, suara lirih dan tajam dari Nyi Blorong terdengar, membisikkan janji yang tak bisa ia hindari. Saudagar itu tahu bahwa ia telah kehilangan segala yang berharga, dan yang tersisa hanyalah satu pilihan terakhir untuk menerima nasib yang telah menunggunya. Saudagar itu akhirnya pulang ke desanya, letih dan kosong. Dia berharap keajaiban atau kelegaan, tetapi yang menunggunya hanyalah keheningan yang menusuk. Rumah besar yang dahulu berdiri megah, penuh dengan harta yang berlimpah, kini hilang seolah-olah tidak pernah ada. Peti-peti emas dan permata yang dulu ia banggakan telah lenyap, menyisakan tempat kosong dan puing-puing kesunyian. Para penduduk desa tak lagi mengenalnya sebagai saudagar kaya, tak ada yang memandangnya dengan hormat atau kagum. Ia hanya seorang lelaki miskin yang tak memiliki apa-apa, terlupakan dan terabaikan. Semua kebanggaan yang pernah ia miliki kini hanya kenangan yang pahit. Dengan tubuh lunglai, saudagar itu mencoba bercerita, berharap ada yang percaya padanya. Dia menceritakan tentang Nyi Blorong, istana di bawah air, dan perjanjian yang mengubah hidupnya. Namun, orang-orang hanya menertawakannya. Mereka menganggap cerita itu sebagai hayalan seorang pria yang hilang akal. Di mata mereka, ia tak lebih dari seseorang yang terjebak dalam mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Seakan cerita tentang Nyi Blorong hanyalah alasan untuk menutupi kesalahan dan keserakahannya. Hari-hari saudagar itu berlalu dalam kesepian dan kesengsaraan. Setiap malam, ia dihantui oleh rasa takut yang semakin dalam. Bulan purnama, yang dulu ia pandang sebagai malam terang benderang, kini menjadi mimpi buruk yang datang setiap bulan. Setiap kali bulan purnama muncul di langit, ia merasakan kehadiran yang menakutkan mendekatinya. Meski sosoknya tak pernah benar-benar muncul di hadapannya, dia tahu Nyi Blorong tak pernah benar-benar pergi. Bayangan wanita ular itu terasa ada di mana-mana, dalam sudut gelap, dalam hembusan angin malam, dalam suara-suara yang muncul dari keheningan. Ketakutan itu semakin menghancurkan kewarasannya.
Setiap bayangan yang melintas, setiap desiran angin, setiap suara samar di malam hari menjadi pengingat akan janji yang ia langgar. Ia merasakan dingin yang menjalari tubuhnya. Rasa dingin yang tak bisa dihilangkan, seolah-olah Nyi Blorong telah menanamkan kutukan di dalam dirinya. Hatinya terasa berat, seakan tenggelam dalam kekosongan tanpa akhir, dan pikirannya terus dihantui oleh bayangan Nyi Blorong yang tak pernah benar-benar membiarkannya bebas. Waktu berjalan, namun tak ada perubahan. Saudagar itu perlahan kehilangan kewarasannya, semakin terjebak dalam ketakutan yang ia ciptakan sendiri. Dia mulai berbicara sendiri, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya hanya mimpi buruk. Namun, setiap kali dia menatap bulan purnama yang menggantung di langit, ia sadar bahwa kutukan itu nyata dan tidak ada jalan keluar. Cerita itu berakhir di titik di mana semua orang melihatnya sebagai pria tua yang linglung, hidup dalam ketakutan yang ia bawa seumur hidupnya. Setiap bulan purnama, dia terduduk di tepi sungai, menunggu kehadiran Nyi Blorong, tanpa daya untuk melawan atau menghindar. Sementara bayangan sosoknya selalu muncul di pikiran, menunggu saat yang tepat untuk membawa pergi jiwanya. Kini, hidupnya hanya sebuah penantian dalam ketakutan, terjebak dalam bayang-bayang kutukan yang tak akan pernah melepaskannya.